Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggallah seorang wanita muda bernama Yuliana. Ia dikenal sebagai gadis yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Setiap pagi, ia menghabiskan waktunya membantu ibu di pasar tradisional, sambil sesekali bercerita tentang mimpi-mimpinya untuk keluar dari kehidupan desa yang monoton. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu sore yang mendung, Yuliana mengalami kecelakaan tragis saat pulang dari pasar. Sebuah truk besar menabraknya ketika ia sedang menyeberang jalan. Tubuhnya terpental beberapa meter, dan dalam hitungan detik, ia kehilangan kesadaran. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Yuliana mengalami cedera otak serius dan memasuki kondisi koma. Keluarganya hanya bisa berdoa, berharap agar Dewi Fortuna masih tersenyum padanya. Dalam tidurnya yang panjang, Yuliana merasa dirinya tidak benar-benar hilang. Ia tersadar di sebuah dunia yang asing namun indah. Sebuah tempat yang tampak seperti gabungan antara alam nyata dan khayalan. Di sana, langit selalu berwarna oranye lembut. Pepohonan menjulang tinggi dengan daun berkilauan seperti emas. Dan udara dipenuhi aroma bunga melati yang menyegarkan. Namun, ketika Yuliana pertama kali membuka matanya di dunia ini, ia merasa kebingungan luar biasa. Ia berdiri di tepi sebuah sungai yang airnya mengalir jernih. Tetapi anehnya, air itu memancarkan cahaya kebiruan yang samar, seolah-olah menari-nari di permukaannya. Ketika ia mencoba menyentuh air tersebut, tangannya terasa dingin. Namun, ada sensasi hangat yang menjalar hingga ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa tenang. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang tinggi, muncul seorang pria tampan bernama Arjuna. Ia adalah sosok pria ideal yang selalu ada di benak Yuliana dalam doa-doa malamnya. Arjuna memiliki senyum hangat, mata yang tajam namun penuh kelembutan, serta aura yang membuat siapapun merasa aman di dekatnya. "Selamat datang Yuliana," ujar Arjuna dengan suara yang dalam dan menenangkan. "Aku telah menunggumu." Yuliana terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" tanyanya dengan nada ragu. Arjuna hanya tersenyum. "Karena kau adalah orang yang kucintai sejak pertama kali aku melihatmu. Kita ditakdirkan untuk bertemu di sini." Meskipun awalnya skeptis, Yuliana merasa ada kekuatan yang tak terlihat yang menariknya mendekati Arjuna. Ada sesuatu tentang caranya berbicara, tentang cara pandang matanya yang penuh keyakinan, yang membuat Yuliana sulit untuk menolaknya. Selama beberapa hari pertama, Arjuna membawa Yuliana berkeliling dunia ini. Mereka melewati padang rumput luas yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya, hutan-hutan yang penuh dengan burung-burung yang bernyanyi dengan irama yang sempurna, dan gunung-gunung yang puncaknya tertutup awan putih berkilauan. Semua tampak begitu indah, hingga Yuliana mulai merasa bahwa dunia ini lebih nyata daripada dunia tempat ia berasal. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikiran Yuliana. Setiap kali ia mencoba mengingat kehidupan sebelumnya, keluarganya, desanya, bahkan kecelakaan yang menimpanya, semua kenangan itu tampak kabur, seperti bayangan yang sulit diraih. Saat ia bertanya kepada Arjuna tentang hal itu, pria itu hanya tersenyum lembut dan berkata, "Di sini, masa lalu tidak penting. Yang penting adalah saat ini dan kita." Meskipun kata-katanya terdengar bijak, Yuliana merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arjuna. Namun, rasa cinta dan kasih sayang yang diberikannya begitu besar, sehingga Yuliana memilih untuk mempercayainya. Suatu hari, Arjuna mengajak Yuliana ke istana kerajaan tempat ia tinggal. Istana itu megah, dengan tembok-tembok yang terbuat dari marmer putih
dan atap yang dilapisi emas. Di dalam istana, mereka disambut oleh para tetua adat yang mengenakan pakaian tradisional yang gemerlap. Para tetua tampak ramah pada Juliana, namun ada satu di antara mereka, seorang wanita tua bernama Nyai Sunira, yang memandang Juliana dengan tatapan curiga. Setelah acara penyambutan selesai, Nyai Sunira mendekati Juliana secara diam-diam. "Anak muda, apakah kau benar-benar yakin ingin tinggal di sini?" tanya Nyai Sunira dengan suara pelan namun tegas. "Dunia ini bukanlah tempat yang semudah kelihatannya." Juliana terkejut. "Apa maksudmu?" Nyai Sunira menghela napas panjang. "Kau adalah manusia, sedangkan Arjuna adalah makhluk gaib. Cinta kalian memang kuat, tetapi pernikahan antara dua dunia yang berbeda tidak pernah mudah. Kau harus mempertimbangkan kembali keputusanmu." Kata-kata Nyai Sunira membuat Juliana gelisah. Ia mulai meragukan apakah ia benar-benar berada di tempat yang seharusnya. Namun, ketika ia mencoba membahas hal ini dengan Arjuna, pria itu tampak marah untuk pertama kalinya. "Jangan dengarkan mereka," bentak Arjuna. "Mereka hanya iri karena kita memiliki cinta yang lebih besar daripada apapun yang pernah mereka rasakan." Meskipun demikian, rasa penasaran Juliana semakin besar. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang dunia ini dan tentang Arjuna sendiri. Pada suatu malam, Juliana menyelinap keluar dari kamarnya di istana. Ia menuju perpustakaan kuno yang disebut-sebut menyimpan semua rahasia tentang kerajaan ini. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua yang berisi catatan tentang Arjuna. Ternyata, Arjuna bukan sekadar pangeran kerajaan ini, ia adalah penjaga gerbang antara dunia mimpi dan dunia nyata. Selama ratusan tahun, ia hidup dalam kesendirian, sampai akhirnya ia bertemu Juliana. Namun, ada satu hal yang membuat Juliana merinding. Setiap kali seseorang dari dunia nyata masuk ke dunia ini, mereka akan kehilangan ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dan jika mereka kembali ke dunia nyata, mereka akan kehilangan semua kenangan tentang dunia mimpi. Juliana langsung menyadari bahwa dirinya adalah salah satu dari orang-orang itu. Ia mulai merasa bahwa kehadirannya di dunia ini bukanlah kebetulan belaka, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, Juliana tetap memutuskan untuk menikahi Arjuna. Upacara pernikahan berlangsung dengan megah. Seluruh penduduk kerajaan hadir, mengenakan pakaian tradisional yang gemerlap. Juliana mengenakan kebaya putih dengan mahkota emas yang indah. Sementara Arjuna tampak gagah dalam balutan beskap hitam dan belangkon. Namun, di tengah upacara, Nyai Sunira tiba-tiba muncul dan berteriak, "Ini salah. Kau tidak bisa membiarkan cinta mengaburkan fakta bahwa dia bukan bagian dari dunia ini." Semua orang terdiam. Juliana merasa jantungnya berdebar kencang. Arjuna tampak marah, tetapi ia tetap tenang dan berkata, "Cinta kami lebih kuat daripada batas dunia manapun. Aku bersedia menanggung konsekuensinya." Setelah upacara selesai, Juliana merasa ada sesuatu yang berubah. Dunia ini yang dulunya terasa begitu nyata, kini mulai memudar. Ia menyadari bahwa waktunya di dunia ini tinggal sebentar lagi. Malam harinya, Arjuna mengajak Juliana ke tepi sungai, tempat mereka pertama kali bertemu. "Aku tahu kau akan pergi," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa cintaku akan selalu bersamamu, baik di dunia ini maupun di dunia lain." Juliana menangis. "Aku tidak ingin meninggalkanmu," katanya.
Tapi aku juga tidak bisa melupakan dunia nyata. Arjuna memeluknya erat. Kalau begitu, biarkan aku yang menemukanmu lagi. Sebelum Yuliana sempat menjawab, ia merasakan tubuhnya perlahan-lahan menghilang, seperti debu yang tertiup angin. Dunia mimpi itu lenyap, dan ia tersadar di dunia nyata. Setelah 2 bulan berada dalam kondisi koma, Yuliana akhirnya sadar. Ketika membuka matanya, ia disambut oleh wajah-wajah cemas keluarganya. Mereka bersorak kegirangan melihat Yuliana kembali ke dunia nyata. Namun, bagi Yuliana, semuanya terasa aneh. Ia merasa seperti baru saja meninggalkan dunia lain, dunia yang lebih nyata daripada kehidupan yang ia jalani sekarang. Ia mencoba menceritakan tentang mimpi pernikahannya dengan Arjuna. Namun, keluarganya hanya menganggap itu sebagai halusinasi akibat trauma kecelakaan. Beberapa hari kemudian, ketika Yuliana membersihkan kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. Di dalam lemari tua miliknya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat membukanya, ia menemukan sepasang cincin emas dengan ukiran yang sangat mirip dengan cincin yang dikenakannya di mimpi. Yuliana juga menemukan selembar kertas tua yang tertulis dengan aksara Jawa. Setelah diterjemahkan oleh seorang ahli, ternyata tulisan itu adalah surat pernikahan antara dirinya dan seseorang bernama Arjuna. Tanggal pernikahan di surat itu persis dengan hari ketika ia mengalami kecelakaan. Yuliana mulai mencari jawaban atas misteri ini. Ia yakin bahwa apa yang terjadi di dunia mimpi bukanlah sekadar ilusi belaka. Dengan bantuan seorang paranormal lokal, ia mengetahui bahwa Arjuna adalah makhluk gaib yang berasal dari dimensi lain. Namun, karena cintanya pada Yuliana, ia rela menembus batas dunia untuk menemuinya kembali. Suatu hari, ketika Yuliana sedang berjalan-jalan di pasar tradisional, ia melihat seorang pria yang sangat familiar. Pria itu adalah Arjuna, sama persis dengan sosok yang ia temui di dunia mimpi. Arjuna juga tampak terkejut melihat Yuliana, namun wajahnya segera berubah menjadi senyuman bahagia. "Kau akhirnya sadar," ujar Arjuna dengan suara bergetar. "Aku telah mencarimu selama berbulan-bulan." Yuliana tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mampu menangis haru, merasa bahwa semua ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Yang Kuasa. Meskipun mereka telah menikah di dunia mimpi, Yuliana dan Arjuna memutuskan untuk melangsungkan pernikahan kembali sesuai syariat Islam di dunia nyata. Acara pernikahan mereka dihadiri oleh seluruh keluarga dan tetangga, serta para pemuka agama yang memberikan restu. Selama prosesi ijab kabul, Yuliana dan Arjuna saling berjanji untuk menjaga satu sama lain hingga akhir hayat. Air mata haru membasahi pipi Yuliana ketika ia menyadari bahwa cinta mereka telah melampaui batas ruang dan waktu. Setelah pernikahan, kehidupan mereka berjalan dengan damai dan bahagia. Arjuna, yang dulunya adalah makhluk gaib, kini hidup sebagai manusia biasa. Ia bekerja sebagai pengrajin perak di desa Yuliana. Sementara Yuliana tetap membantu ibunya di pasar. Namun, ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Setiap malam, ketika bulan purnama bersinar, mereka dapat kembali ke dunia mimpi itu untuk sejenak menikmati keindahannya. Dunia itu tetap ada, sebagai jembatan antara cinta mereka yang abadi. Yuliana dan Arjuna hidup bahagia hingga usia senja. Kisah cinta mereka menjadi legenda di desa tersebut, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti bahwa cinta sejati dapat melampaui batas apapun, bahkan batas antara mimpi dan realitas.